Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk semuanya. Kembali lagi di channel saya Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang pernah saya review tentang pembelian rumput odet yang kemarin karena keterlambatan tumbuh atau panennya masih kurang, produksi sendiri kurang, jadi harus membeli. Ini kemarin dengan campuran satu pickup rumput odet harga 1 juta, tenaga kerja 400.000, itu sudah dan lain-lain lah. Premiknya sama konsentratnya sama probiotiknya itu 500.000, jadi 1.900.000, sama tambah lagi 2 kintal pongkol singkong. Kemarin sudah saya jelaskan pongkol singkongnya karena karena faktor rumput odet wajib, kalau saya pribadi untuk pengenyangnya wajib menggunakan pongkol singkong lah kalau saya pribadi. Soalnya kalau menurut saya pongkol singkong lebih kenyang. Kalau rumput pakcong, kalau panennya agak tua mungkin tanpa perlu dicampur enggak apa-apa. Kalau saya dulu karena populasinya masih mencukupi, itu kan panennya pakcongnya lebih tua-tua lah. Kalau mungkin kedepannya rumput pakcongnya lebih panen lebih muda, mungkin juga wajib menggunakan pengenyang. Bisa, kalau saya menggunakan pongkol singkong dengan harga 2.000, jadi totalnya 2.300.000 lah. Kemarin dapat 24 lah, hampir 25. Jadi kalau diasumsikan per tong nanti ketemunya 100.000, kita itu membeli. Dan kalau untuk kebutuhan tong sendiri, biasanya kalau satu tong ini kapasitas kisaran, biasanya untuk air itu 150 liter lah. Itu nanti untuk domba di kandang orang tua kemarin jumlahnya 12 ekor. Sebentar, indukan 4 yang beranak, 3 yang siap kawin, berarti 12 plus pejantannya. Itu cukup untuk 5 hari satu tong ini. Kalau punya saya sendiri itu kisaran 3 tong lah. Soalnya yang akhir-akhir ini terkadang juga bisa, kalau pemadatannya kurang, biasanya bisa 4 tong. Kalau mungkin rumput odet ini dengan pongkol singkong mungkin 3 tong cukup. Karena kan kalau sekarang ini dombanya kan dari fase
siap kawin ke kawin sampai bunting itu kan biasanya lebih banyak konsumsinya kalau menurut saya sendiri. Dan sedangkan cempe saya yang lepas sapi sampai ke yang siap kawin itu juga semakin banyak, jadi makanannya tambah. Dan indukan yang saya datangkan itu kebanyakan posturnya lebih besar-besar, crossingan Banyuwangian lah, dan juga ada dombosnya juga. Dan kalau ada juga biasanya terkadang bibitannya juga ada yang belum body score atau tubuhnya belum siap, jadi biasanya perlu makannya perlu banyak biasanya di situ. Jadi biasa kalau standarnya dulu per hari 2 tong, sekarang bisa 3, terkadang juga bisa sampai 4. Itu tergantung pemadatan dan satu, yang kedua tekstur pencoperan, yang ketiga adalah bahannya. Kalau bahannya rumput pakcongnya muda, biasanya lebih lapar lah gitu, cepat lapar. Dan yang utama biasanya fermentasinya sebaiknya lebih dari 1 bulan kalau bisa baru diberikan. Kalau saya sendiri kisaran terpaksa ini 2 mingguan baru langsung saya berikan. Soalnya kapasitasnya masih tongnya cuma 50-an tong lah, tapi kebutuhan perharinya kisaran 33 tong. Jadi kalau untuk bergulir biasanya kalau seperti ini membuat mungkin 10-14 hari sudah diberikan lah. Kalau sebaiknya memang di atas 1 bulan, nanti bisa kadar cernanya bisa maksimal, dan yang kedua lebih konsumsinya lebih sedikit. Dan untuk teman-teman, jadi kalau tanya, biasanya yang tanya untuk 1 tong ini jadinya berapa, jadinya kisaran kemarin ya kisaran untuk 5 hari, untuk kita buat gampang itu 10 indukan lah, 10 indukan 5 hari. Berarti kalau kita 1 bulan itu butuh 6 tong untuk 10 indukan. Itu kalau indukannya kisaran ya BB-nya 30 up lah, itu sekian. Nanti berarti kemungkinan biaya produksinya dari 10 indukan itu membutuhkan 600.000, sekitar segitulah. Nanti 600.000 bagi apa dong, bagi 10 kan ketemu 60.000 per ekor. Tapi kalau kita bulatkan, maksudnya kita bengkakkan lagi, bisa 100.000, nanti biar tenaga kita sendiri untuk memberi makan dan lain-lain itu kita kalkulasi 40.000 lah. Nanti biar manajemen keuangannya bisa berkembang. Jadi kalau per ekor 100.000, jadi kalau masa bunting sampai bunting kawin sampai beranak itu 5 bulan, sampai lepas sapeh tambah 3 bulan, berarti kira-kira 800 sampai 1 juta lah biayanya sampai sampai lepas sapeh itu. Nanti kalau kita bisa menjual cempe itu minimal 1 juta, itu kita tidak rugi. Kita bisa, soalnya tadi kan kita sudah intinya
yang 40.000 tadi kita surpluskan kan untuk membiayai kita sendiri, tenaga kerja lah, kita untuk perawatan kandang, untuk obat-obatan dan lain-lain lah. Kalau kita bisa menjualnya di atas 1 juta, berarti kita bisa dikatakan bisa untung lah. Apalagi beranaknya lebih dari 1 ekor. Di situ. Kalau untuk teknisnya pembuatan pakan ya sesimpel itulah. Nanti kalau kita mengandalkan rumput, kalau jumlah kapasitasnya belum banyak, itu oke aja. Nanti kalau kapasitasnya sudah banyak, kita harus memikirkan bahan yang bisa untuk membuat kenyang lah. Kalau saya sendiri channel atau pengalaman itu pakai bungul singkong di situ. Soalnya kalau kulit kacang hijau atau bahan-bahan yang lain mungkin saya belum ada link lah. Jadi saya yang sudah menerapkan dan sudah tahu suppliernya itu bongkol singkong, dan saya juga punya limbahnya sendiri meskipun cuma sedikit lah. Mungkin jika ada pertanyaan, monggo silahkan bisa bisa di kolom komentar maupun bisa WA biar lebih jelasnya lagi. Jadi kemarin pembelian 1 juta plus bahan-bahan yang sudah saya jelaskan, ketemunya potong 100.000. Dan untuk 10 indukan itu bisa kisaran 5 hari lah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.